Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ketika sebuah negara atau masyarakat itu menjadi miskin, itu tidak terjadi gara-gara dia menjadi korban dari elit global, tetapi itu terjadi gara-gara ada beberapa kebiasaan buruk yang justru malah dilestarikan dalam sebuah tradisi. Kita mengetahui bahwa di Indonesia banyak sekali hal-hal buruk yang malah dijadikan tradisi, dijadikan sebagai kebiasaan, dan kita sekarang akan menjadikan salah satu di antaranya sebagai objek kajian kita. Tidak untuk menjelek-jelekan negara dan masyarakat kita, tetapi untuk dijadikan bahan pelajaran agar kita tidak meneruskan kebiasaan itu, apalagi dimasukkan menjadi sebuah tradisi. Ayo kita mulai. Kemarin lalu, media massa kita dihebohkan oleh fenomena satu atau beberapa orang di Bekasi yang mengusir atau melarang orang-orang yang menggunakan masker ada di masjid. Kata dia adalah karena masjid itu tempat yang suci, tempat yang pasti tidak akan ada coronanya. Karena itu, maka siapapun yang masuk ke dalam masjid itu tidak boleh menggunakan masker, karena menggunakan masker bisa saja menyebabkan dia sholatnya tidak sah. Pernyataan dan perilaku dia itu sesungguhnya adalah pelanggaran berat. Pelanggaran karena dia melanggar peraturan pemerintah dan pelanggaran karena dia melanggar protokol kesehatan. Tetapi dia juga menistakan agama Islam karena dia membuat teori-teori sendiri, kemudian melarang orang lain untuk beribadah di masjid karena teori-teorinya itu. Nah, jadi sebenarnya ini udah parah sekali. Tetapi walaupun dia sudah menistakan baik pemerintah maupun agama Islam, alhamdulillah dia malah dinobatkan sebagai duta bagi protokol kesehatan di daerah tempat dia tinggal. Tak jauh dari situ, ya cuman sekitar 1000-an kilometer di Surabaya, itu ada juga kejadian yang kurang lebih serupa. Ada seorang yang berusaha untuk mengejek dan menjelek-jelekan orang yang menggunakan masker dan taat pada protokol kesehatan di tempat umum. Dan dia mengunggah ejekan-ejekan itu ke media sosial, dan tak lama setelah itu diciduklah sama polisi untuk mendapatkan penghargaan duta protokol kesehatan. Nah, ini adalah hal yang lumrah di Indonesia. Siapapun yang melanggar, dia akan diangkat menjadi duta. Jadi kalau Baraya pengen cepat-cepat menjadi duta, pengen cepat-cepat menjadi pejabat, silahkan langgar peraturan-peraturan itu, karena dengan demikian Baraya pasti akan mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa. Ibaratnya, kalau seandainya negara kita itu adalah Tuhan, maka siapapun yang taat itu pasti akan masuk neraka, sedangkan yang jahat itu pasti akan masuk surga. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Saya katakan nantilah fenomena ini bisa terjadi, tapi ini memang sedang diupayakan untuk menjadi sebuah tradisi. Awal mulanya itu terjadi tahun 2016. Pada tahun 2016 itu ada 3 pelanggar yang tiga-tiganya viral, itu kemudian diangkat menjadi duta bagi peraturan-peraturan yang dia langgar. Yang pertama itu adalah Zaskia Gotik. Saya mohon maaf, seorang artis, ya tentu saja dia punya hal-hal yang baik, tetapi dalam hal itu dia sangat buruk, yaitu bahwa dia mengatakan bahwa simbol dari sila kelima Pancasila itu adalah bebek nungging, dan itu menjadi bahan lelucon bersama dalam sebuah acara. Dia dituntut, kemudian dipidanakan, dan hampir saja dia dipenjara, sampai akhirnya Partai Kebangkitan Bangsa itu menyatakan bahwa dia diangkat sebagai duta Pancasila. Kan sangat luar biasa ya. Jadi ada orang yang habis-habisan berusaha untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar pemikirannya, dasar ideologinya, dan sebagainya. Dia tidak diperlakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi ada orang yang seperti ini. Saya tidak akan menghakimi orang yang melakukannya, karena dia sendiri mengaku bahwa dia itu adalah orang bodoh yang tidak mengerti tentang politik dan sebagainya. Yang saya prihatinkan itu adalah bahwa siapapun orang yang mengangkatnya itu justru malah menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagi tradisi yang sangat buruk ini. Masih di tahun yang sama, Tesi, seorang selebriti di Indonesia, seorang pelawak senior di Indonesia, juga kedapatan mendapatkan narkoba. Dan setelah mendapatkan rehabilitasi, dia diangkat sebagai duta anti narkoba Indonesia. Luar biasa. Masih di tahun yang sama juga, makanya saya sebut sebagai tahun 2016 ini adalah tahun dari awal mula dari pengukuhan tradisi kita yang baru ini. Sonia Depari, seorang pelajar alay,
dia ketika lulus dari SMA, dia coret-coret bajunya, konvoi kemana-mana. Ketika dia konvoi, dia tentu saja tidak mengindahkan aturan-aturan keselamatan berlalu lintas. Dan ketika dia ditahan oleh polisi, kemudian ditegur, dia marahnya luar biasa. Menjelek-jelekan si polisi yang menangkapnya dan menyatakan dirinya sebagai anak dari seorang perwira kepolisian yang jabatannya sangat tinggi. Dia marah-marah nggak jelas, padahal dia sendirinya yang alay. Dan luar biasanya adalah setelah dia menghina polisi, setelah dia berbohong mengatasnamakan perwira polisi, setelah dia melanggar aturan lalu lintas, dan setelah dia konvoi jalan-jalan pakai baju yang dicoret-coret itu, dia kemudian mendapatkan pengakuan dan penghargaan sebagai duta anti narkoba dari gereja-gereja reformis se-Medan. Luar biasa. Kalangan agama, organisasi agama mengangkat orang dengan perilaku yang seperti ini, dan mereka mengabaikan orang-orang yang berjuang habis-habisan benar-benar untuk memberantas narkoba. Betapa anehnya negara ini, betapa lucunya negara ini. Dan sejak tahun 2016 itulah tradisi kita untuk mengangkat orang-orang bahlul sebagai duta-duta dari apa yang dia langgar itu terjadi. Tahun 2017, sekelompok pemuda itu manjat Gunung Rinjani. Di sana mereka mengambil bunga-bunga Edelweiss, padahal bunga itu berstatus dilindungi oleh negara sehingga tidak boleh dicabut. Dengan demikian, dia seharusnya mendapatkan hukuman karena dia mengambil flora-flora yang dilindungi oleh negara. Tetapi dia memang dihukum. Hukumannya adalah mendapatkan duta sebagai duta Edelweiss di Indonesia. Hebat. Jadi gini, kalau Baraya pengen mau jadi pejabat, siksa aja pejabat. Nah, nanti Baraya akan diangkat jadi pejabat. Di Indonesia tuh aturannya memang seperti itu. Dan aturan-aturan semacam itu akan dilestarikan di kemudian hari sebagai sebuah tradisi. Di 2018 kita masuk ya, ada seorang selebriti di Indonesia, Dewi Persik, bersama suaminya, dia masuk ke Jalan Transjakarta. Di situ tentu saja dia mendapatkan teguran oleh polisi, ditahan, malah dia marah-marah sama suaminya, dia marah-marah ke polisi, begini terjadi perdebatan, terjadi apa dan sebagainya, dan tak lama setelah itu dia diangkat menjadi duta kepatuhan berlalu lintas. Siapa yang mengangkatnya pada waktu itu? Sandiaga Uno, wakil gubernur Jakarta kala itu. Jadi kan lucu, jadi Baraya silakan melanggar peraturan pemerintah, silakan Baraya ugal-ugalan di jalan dan sebagainya. Kalau Baraya berhasil viral, insya Allah Baraya akan diangkat menjadi duta. Bahkan mungkin juga bisa jadi duta besar ditempatkan di planet mana gitu ya, semoga itu. Dan ini masih berlanjut. Kemudian tahun 2020 kita kenal Pak Ade Londok, nah, orang Bandung. Dia berkata-kata kasar, dan kata-kata kasarnya itu kemudian viral, dan akhirnya banyak orang yang mengikuti kata-kata kasarnya itu karena memang viral. Dan tak lama setelah itu dia diangkat oleh Pak Ridwan Kamil sebagai duta bagi perkembangan UKM. Dan kemarin ini, di tahun ini juga ada kejadian yang sama juga, yaitu ada seorang laki-laki yang mengendarai motor dengan cara yang sangat ugal-ugalan, freestyle, tapi membahayakan pengguna jalan yang lain. Dan ketika dia diviralkan, dia ditangkap oleh polisi dan dijadikan sebagai duta bagi safety ride. Ditambah dia mendapatkan 1 unit motor gratis. Jadi silahkan Baraya viralkan kejahatan Baraya, insya Allah Baraya akan mendapatkan rezeki. Selama Baraya hidup di negara yang korup, Baraya pasti akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa kalau Baraya melakukan hal-hal yang jahat. Kita mengetahui ada banyak sekali pelawak-pelawak di Indonesia atau artis-artis di Indonesia yang dia muncul, dia menjadi fenomena, dan sampai sekarang dia mendapatkan job banyak, itu bukan gara-gara prestasinya. Bukan karena gara-gara dia hebat, karena dia lucu, karena dia apa, bukan gara-gara itu, tetapi karena dia sebelumnya punya kasus-kasus yang mempermalukan dirinya sendiri, dan punya kasus-kasus yang membuat malu bangsa ini. Tetapi mereka kemudian diviralkan. Atau kita juga bisa mengetahui soal kalangan beragama misalkan. Orang yang mondok berpuluh-puluh tahun di pesantren itu susah sekali untuk menjadi ulama. Tetapi ada orang-orang yang baru tadi pagi dia masuk Islam, kemudian dia melakukan ujaran kebencian pada orang lain, dia menghujat pada orang lain, dia menistakan agamanya sendiri, dia menginjak-injak syariat agamanya sendiri, dan dia diangkat menjadi ulama besar, pengikutnya ratusan ribu bahkan jutaan. Di Indonesia fenomena seperti itu adalah hal yang biasa. Maka kalau Baraya orang Indonesia, kemudian Baraya pengen eksis secepatnya dan pengen dapat job sebanyak-banyaknya, lakukan kejahatan sejahat-jahatnya buat itu menjadi viral. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia itu adalah sakit. Jadi kalau Baraya melakukan hal-hal yang sakit, masyarakat yang sakit itu akan mengangkat Baraya sebagai pimpinan dari orang-orang yang sakit.
Nah, tapi kenapa sih harus gini-gini teuing gitu? Kenapa kita teh harus bener-bener seperti ini? Ya, saya menemukan setidaknya ada dua alasan. Kenapa orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang melanggar itu malah dia jadikan sebagai duta. Yang pertama itu terjelaskan dengan pengalaman saya waktu saya SMP. Jadi waktu saya SMP tuh, saya punya temen cabul. Jadi cunihin gitu. Jadi kalau ada perempuan tuh dipegang pantatnya misalkan atau diraba-raba tubuhnya gitu. Dan itu hanya ya keisengan dia aja, emang cunihin aja, emang dari rumahnya dia memang seperti itu. Nah, ini kemudian membuat teman-teman perempuan saya itu marah dan nangis dan akhirnya lapor ke Wakase Kesiswaan, dan Wakase Kesiswaan itu akhirnya memberikan hukuman pada si laki-laki ini dengan mengangkatnya menjadi wakil KM. Teman-teman saya yang di kelas yang perempuan yang nangis-nangis dan marah-marah itu protes keras, tetapi apa yang dilakukan? Wakase Kesiswaan itu datang ke kelas dan marah-marah. Demikian marah sampai gagang sapu itu potong gara-gara dipukulkan pada papan tulis. Si Wakase Kesiswaan itu mengatakan bahwa orang yang cabul itu, orang yang jahat itu harus diberikan jabatan agar dia mendapatkan tanggung jawab, agar dia mengerti tentang tanggung jawab. Nah, pikirannya itu seperti itu. Kalau Baraya melihat ada pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga tertentu yang mengangkat orang-orang tidak benar, tidak baik sebagai duta, itu alasannya pasti selalu sama. Mereka sudah melanggar, tetapi ada baiknya kalau mereka sudah melanggar itu dijadikan sebagai duta agar mereka menjadi lebih baik lagi. Pikirannya seperti itu. Tetapi ini benar-benar sebuah pengkhianat besar terhadap moral Baraya, terhadap agama dan sebagainya. Kalau setiap orang yang melanggar ternyata malah mendapatkan penghargaan, luar biasa. Dan alasan yang kedua itu adalah alasan pansos. Jadi begini Baraya, pejabat-pejabat di Indonesia itu susah sekali untuk viral, kecuali karena hal-hal yang buruk. Nah, karena susah sekali untuk menjadi viral, maka mereka itu susah sekali untuk mensosialisasikan ide-ide, gagasan-gagasan, dan program-program pemerintah. Sebaik apapun program pemerintah, kalau tidak disosialisasikan kan percuma. Baraya punya produk yang sangat bagus, tetapi tidak ada kegiatan pemasaran, maka ya percuma aja, nggak akan laku, kan begitu. Nah, si pejabat-pejabat ini atau pimpinan-pimpinan kita itu yang tidak viral, bingung, dia punya program, dia punya amanat, tetapi dia tidak bisa mensosialisasikan pada masyarakat, maka yang dia lakukan itu adalah kemudian pansos, nyari orang yang viral, kemudian menjadikan dia sebagai duta dari program-program yang dia usung. Begitu kurang lebihnya. Kan banyak sebenarnya pimpinan-pimpinan dan pejabat-pejabat kita itu yang diangkat bukan gara-gara dia memiliki kapabilitas, tetapi gara-gara dia punya koneksi dan dia punya uang. Nah, karena itu ketika dia sudah menjabat, karena dia tidak memiliki kapabilitas, tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengetahuan, dia nggak ngerti gimana caranya untuk mensosialisasikan program itu. Maka dia terpaksa untuk mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara mencari orang yang viral, kemudian mengangkat dia untuk mempromosikan gagasan atau program kerjanya. Nah, tetapi kan tentu saja seperti yang saya katakan tadi, ini adalah pelanggaran moral yang besar-besaran. Coba Baraya bayangkan bagaimana rasanya seandainya Baraya mengalami hal semacam ini. Baraya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Baraya habis-habisan berdedikasi di perusahaan itu, mengangkat nama baik perusahaan, meningkatkan penjualan. Pokoknya mah semua hal tentang perusahaan itu Baraya habis-habisan lakukan dengan sebaik-baiknya. Baraya sampai begadang tanpa dibayar, Baraya kemudian sampai menghubungkan koneksi yang demikian luas dan sebagainya. Dan akhirnya ketika ada di akhir tahun pembagian penghargaan untuk karyawan terbaik tahun ini, ternyata pembagian itu diserahkan kepada karyawan yang bolos terus, yang malas bekerja, yang kegiatan-kegiatannya malah menjauhkan perusahaan dari customer, dari klien dan sebagainya, yang dia tidak bisa berhubungan baik dengan karyawan-karyawan yang lain, bahkan membuat ulah. Dialah yang mendapatkan penghargaan dan Baraya tidak jadi apa-apa. Bayangkan apa yang terjadi pada perusahaan itu dan bayangkan apa yang Baraya alami pada waktu itu. Baraya akan jatuh dan tidak mau lagi bekerja sebaik-baiknya. Dan orang-orang yang tidak becus malah termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Sejak tahun 2016, kita mensosialisasikan, mengkampanyekan sebuah tradisi baru bahwa siapapun yang melanggar selama dia viral, maka dia akan diangkat menjadi duta
pendeta. Siapapun ulama yang menghujat agamanya sendiri, maka dia akan mendapatkan pengikut yang sangat banyak. Siapapun orang yang tidak becus, ngelucu, dan sebagainya, tapi dia punya kasus, maka dia akan menjadi artis. Biar apa? Menjadi terkenal, mendapatkan banyak job, dan lain sebagainya. Kalau Baraya mau hidup menjadi lebih baik lagi, maka silahkan Baraya lakukan kejahatan-kejahatan dan viralkan itu. Tetapi kalau Baraya mau negara ini menjadi lebih baik, anak-anak Baraya di kemudian hari menjadi lebih baik, iman Baraya menjadi lebih baik, dan agama Baraya menjadi lebih baik, maka hilangkan cara-cara kotor seperti itu. Berbuatlah sebaik-baiknya dan viralkan kebaikan Baraya. Jangan kalah oleh orang-orang jahat yang memviralkan kejahatannya, dan jangan kalah oleh pejabat atau pimpinan-pimpinan yang malah memberikan penghargaan kepada orang-orang jahat agar memotivasi orang-orang jahat untuk melakukan hal yang lebih jahat lagi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.